Pernahkah kamu diremehkan hanya karena pendidikanmu dianggap rendah? Bayangkan, seorang pemuda diusir dari kantor megah karena ijazah SD. Namun hanya 10 menit kemudian, orang yang mengusirnya justru menunduk penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ruang meeting itu? Sahabat semua, jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membuka mata dan menyentuh hati. Sebelum lanjut, klik subscribe, like video ini dan share ke orang-orang terdekatmu, agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir dan menjadi pengingat bagi kita semua. Pagi itu, langit masih berwarna abu-abu pucat. Seolah ikut menahan napas bersama seorang pemuda yang berdiri terpaku di depan gedung tinggi berlapis kaca. Gedung itu menjulang megah, dingin, dan terasa asing bagi seseorang yang datang dengan pakaian sederhana dan sepatu yang sudah mulai mengelupas di bagian tumit. Tangannya menggenggam map coklat lusuh, berkali-kali diremas, lalu dilepaskan. Seolah di dalam map itu tersimpan seluruh harapan hidupnya. Bismillah, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Jantungnya berdegup tak beraturan, bukan karena takut gagal, ia sudah terlalu sering gagal, melainkan karena masih berani berharap. Ia menatap pantulan dirinya di kaca gedung itu. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyimpan tekad yang dalam. Aku cuma butuh satu kesempatan, gumamnya, seakan sedang meyakinkan dirinya sendiri, sebelum akhirnya melangkah masuk dengan langkah ragu, namun pasti. Ruang HRD terasa dingin oleh pendingin udara dan oleh sikap orang di dalamnya. Seorang wanita berwajah cantik, rapi, dan berwibawa duduk tegak di balik meja besar. Rambutnya tersanggul sempurna, setelan hitamnya tampak mahal, dan sorot matanya tajam seperti telah terbiasa memutuskan nasib banyak orang. Ketika pemuda itu masuk, matanya langsung menyapu dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat, hanya tatapan menilai. "Silakan duduk," katanya singkat, tanpa menoleh lama. Pemuda itu duduk perlahan di kursi depan meja, punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya berkeringat, tapi ia berusaha tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan. Wanita itu membuka laptopnya, mengetik sesuatu, lalu berkata datar. "Nama? Ardi, Bu," jawabnya cepat. "Usia? 25. Nada tanya jawab itu terasa seperti interogasi, bukan wawancara. Namun Ardi tetap berusaha tenang. Ia tahu dunia tidak pernah ramah pada orang sepertinya. Dengan hati-hati, Ardi menyerahkan map coklat itu ke atas meja. "Ini berkas lamaran saya, Bu," katanya. Suaranya sedikit bergetar meski ia sudah berusaha keras menahannya. HRD itu mengambil map tersebut tanpa ekspresi, membukanya perlahan, membalik satu persatu halaman. Detik demi detik terasa begitu panjang. Ardi memperhatikan jemari wanita itu yang bergerak cepat, lalu tiba-tiba berhenti. Alisnya terangkat, wajahnya berubah. "Ijazah?" gumamnya pelan, lalu mendongak. Tatapannya kini berbeda, lebih tajam, lebih dingin. "SD?" katanya, seakan tak percaya. "Iya, Bu," jawab Ardi jujur. Suaranya lirih namun mantap. "Saya hanya lulusan SD." Wanita itu menyandarkan tubuh ke kursinya, menghela napas pendek. "Kamu tahu ini perusahaan apa?" tanyanya sinis. Ardi mengangguk. "Saya tahu, Bu. Justru itu saya datang dengan sungguh-sungguh." Ia menelan ludah. "Saya memang tidak sekolah tinggi, tapi saya terbiasa belajar sendiri. Saya siap bekerja keras, belajar, dan bertanggung jawab." Belum selesai Ardi berbicara, HRD itu mengangkat tangannya. "Cukup," katanya tegas. "Perusahaan ini mencari profesional, bukan orang dengan pendidikan seadanya." Kata-kata itu jatuh satu persatu, tajam dan menusuk. Ardi terdiam, dadanya terasa sesak. Wanita itu melanjutkan, nada suaranya meninggi. "Kamu pikir dunia kerja ini tempat untuk belas kasihan? Kami tidak bisa menerima orang hanya karena kasihan." Ardi berusaha bicara. "Bu, saya tidak minta dikasihani. Saya hanya ingin diberi kesempatan untuk membuktikan." "Kesempatan?" HRD itu terkekeh kecil. "Kesempatan itu datang untuk orang yang mempersiapkan diri dengan benar. Dengan ijazah SD seperti ini, kamu bahkan tidak layak duduk di kursi ini."
Kata tidak layak itu menghantam batin Ardi lebih keras dari tamparan. Ia menunduk, menggigit bibirnya agar air mata tidak jatuh. Tangannya mengepal di bawah meja. Ia pernah dihina, diremehkan, bahkan ditolak berkali-kali. Tapi entah mengapa, kali ini terasa jauh lebih sakit. HRD itu menutup map coklat tersebut, lalu mendorongnya kembali ke arah Ardi. "Maaf, kami tidak bisa melanjutkan proses ini. Silahkan cari tempat lain yang lebih sesuai dengan kemampuanmu," ucapnya dingin, tanpa sedikit pun empati. Ruangan itu mendadak terasa sangat sempit. Ardi mengambil mapnya perlahan, berdiri dengan kaki yang terasa berat. Ia menunduk sopan, meski hatinya remuk. "Baik, Bu," katanya pelan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Saat ia melangkah keluar, terdengar suara HRD itu menambahkan, nyaris seperti gumaman, tapi cukup jelas. "Jangan terlalu bermimpi tinggi kalau tidak punya bekal." Kalimat itu berhenti tepat di punggung Ardi. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menarik nafas panjang, lalu membuka pintu dan keluar. Di lorong kantor yang panjang dan sunyi, Ardi bersandar di dinding. Matanya memanas. "Mungkin aku memang tidak pantas," bisiknya dengan suara pecah. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada secercah cahaya kecil yang belum padam. Harapan yang bahkan penghinaan pun belum mampu membunuhnya. Lorong kantor itu terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya. Langkah Ardi terdengar pelan, bergema di antara dinding kaca dan lantai marmer yang dingin. Setiap langkah seperti menyeret beban yang tak kasat mata. Ia duduk di bangku lorong, menundukkan kepala, menatap map coklat di pangkuannya. Tangannya gemetar. "Aku salah apa?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Ia teringat wajah ibunya di rumah. Teringat kata-kata, "Yang penting kamu jujur dan tidak menyerah, Nak." Dadanya berguncang. Air mata akhirnya jatuh. Satu, lalu dua, membasahi map lusuh itu. Ia mengusapnya cepat-cepat. "Aku laki-laki, aku nggak boleh nangis," gumamnya, meski hatinya terasa runtuh berkeping-keping. Ardi memejamkan mata. Suara HRD itu terus terngiang di kepalanya. "Tidak layak, jangan bermimpi terlalu tinggi." Kalimat-kalimat itu seperti diputar ulang tanpa henti. Mungkin mereka benar, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. "Ijazah SD, siapa juga yang mau percaya padaku?" Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tangannya meremas map itu erat-erat. "Tapi kalau aku pergi sekarang, lalu semua usahaku selama ini untuk apa?" tanyanya lirih. Ia teringat malam-malam panjang belajar sendiri, membaca buku bekas, mendengarkan siaran radio asing sambil mencatat kata demi kata. Semua itu bukan untuk sia-sia. Namun rasa lelah hari itu terasa terlalu berat. Tiba-tiba, suasana kantor yang sebelumnya tenang berubah gaduh. Langkah kaki cepat terdengar dari berbagai arah. Beberapa karyawan berlari kecil, wajah mereka tegang. "Klien luar negeri sudah sampai," seru seseorang. "Penerjemah mana? Kok belum datang?" Ardi mendongak perlahan. Ia melihat seorang pria berkemeja rapi mondar-mandir sambil memegang ponsel. Suaranya meninggi karena panik. "Meeting 5 menit lagi, ini klien penting." Ardi hanya menatap, hatinya berdebar tanpa sebab yang jelas. Ia kembali menunduk, berkata pada dirinya sendiri, "Itu bukan urusanku." Namun telinganya tetap menangkap setiap kata, setiap bahasa asing yang terdengar samar dari ruang meeting. Dari kejauhan, Ardi melihat HRD yang tadi mengusirnya keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Sikapnya tak lagi setegas tadi. "Bagaimana ini? Tidak ada satupun yang siap," katanya dengan nada panik. Seorang staf menjawab gugup. "Penerjemah utama sakit, Bu. Yang lain tidak bisa bahasa itu." HRD itu menggigit bibirnya. "Cari siapapun, ini klien internasional." Ardi menyaksikan semuanya dalam diam. Ada rasa getir di hatinya. Orang yang barusan meremehkannya kini terlihat kebingungan. Namun ia tidak merasa puas. Yang ada justru rasa iba yang aneh. Ia menatap lantai, bergulat dengan pikirannya sendiri. Ardi berdiri perlahan.
Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari saat wawancara tadi. Ia ragu melangkah, tapi kakinya bergerak dengan sendirinya. "Permisi?" Suaranya pelan namun jelas. Beberapa orang menoleh. HRD itu juga menatapnya, terkejut. "Kamu lagi?" katanya. Nada suaranya masih dingin, namun terdengar goyah. Ardi menelan ludah. "Maaf Bu, saya hanya ingin bilang, mungkin saya bisa membantu. Sedikit saja." Ruangan hening sejenak. Beberapa karyawan saling pandang. Sebagian menahan tawa sinis. Namun Ardi berdiri tegak. Untuk pertama kalinya hari itu, matanya tidak menunduk. Di balik wajah sederhana itu, ada keberanian yang lahir dari luka dan keikhlasan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi ia tahu satu hal, jika ia diam, ia akan menyesal seumur hidup. Belum sempat HRD itu menjawab, pintu ruang meeting terbuka. Seorang pria paruhbaya dengan aura wibawa keluar tergesa. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam namun lelah. Dialah CEO perusahaan itu. "Apa masalahnya?" tanyanya singkat. HRD menelan ludah. "Penerjemah kami berhalangan, Pak. Klien sudah menunggu." CEO menghela napas berat. Lalu matanya tertuju pada Ardi. "Dan dia?" Ardi refleks menunduk. "Saya hanya pelamar, Pak," jawabnya pelan. "Dia bilang bisa membantu, Pak," sahut salah satu staf ragu-ragu. CEO menatap Ardi beberapa detik, seolah menimbang sesuatu. "Baik," katanya akhirnya. "Kita tidak punya pilihan lain. Ikut saya." Langkah Ardi terasa ringan sekaligus berat saat memasuki ruang meeting. Jantungnya berdetak keras, telinganya berdengung. Di seberang meja, klien asing duduk dengan wajah serius. Mereka berbicara cepat dalam bahasa yang terdengar asing bagi sebagian besar orang di ruangan itu. Ardi menelan ludah, lalu menarik napas panjang. "Tenang, kamu bisa," katanya pada dirinya sendiri. CEO meliriknya sekilas. "Kamu siap?" tanyanya rendah. Ardi mengangguk. "Insya Allah, Pak." ARD berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang. Ia nyaris tak berkedip, menatap Ardi dengan campuran ragu dan cemas. Klien mulai berbicara. Kalimat demi kalimat mengalir cepat. Semua mata tertuju pada Ardi. Beberapa detik hening. Lalu Ardi membuka mulut. Dan ruangan itu seketika berubah. Bahasa asing itu keluar dari bibirnya dengan lancar, jelas, dan penuh sopan santun. Ia menerjemahkan tanpa ragu. Intonasinya tepat, maknanya utuh. Klien terdiam, lalu tersenyum. Mereka melanjutkan pembicaraan dengan bahasa lain. Tanpa panik, Ardi menyesuaikan diri. Berpindah bahasa seolah itu hal biasa. CEO membelalakkan mata. "Ini luar biasa," gumamnya. HRD memucat. Tangannya gemetar. Ia tidak menyangka pemuda berijazah SD itu berbicara sefasih ini. Meeting terus berjalan. Ardi bahkan menjelaskan istilah teknis yang rumit dengan tenang. Sesekali klien tertawa puas, mengangguk-angguk kagum. Setelah 1 jam, klien berdiri dan menjabat tangan CEO dengan senyum lebar. "Kami sangat terkesan," kata mereka. Begitu klien keluar, ruangan sunyi. Semua mata kembali tertuju pada Ardi. HRD terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Dalam hati ia berbisik, "Aku salah. Aku benar-benar salah." Kesombongan yang tadi berdiri tegak, kini runtuh tanpa sisa. CEO mendekati Ardi perlahan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dengan suara lebih lembut. Ardi tersenyum kecil. "Saya hanya orang biasa, Pak. Belajar bahasa dari radio tua, buku bekas, dan percakapan dengan orang-orang asing saat bekerja serabutan." CEO terdiam lama. "Hari ini," katanya akhirnya, "saya belajar bahwa kecerdasan tidak selalu lahir dari bangku sekolah." HRD berdiri, matanya berkaca-kaca. "Maafkan saya," ucapnya lirih sambil menunduk. "Saya menilai kamu dari luar, dan itu kesalahan terbesar saya hari ini." Ardi hanya tersenyum. Tidak ada dendam di matanya. Hanya ketenangan seseorang yang telah lama berdamai dengan luka. HRD itu masih berdiri dengan kepala tertunduk.
Tidak ada lagi sikap dingin, tidak ada lagi suara tegas yang menghakimi. Saya terlalu sombong, ucapnya lirih, suaranya bergetar. Saya terbiasa menilai orang dari berkas, angka, dan ijazah. Hari ini saya dipermalukan oleh kesombongan saya sendiri. Ia mengusap sudut matanya cepat-cepat, seakan malu terlihat rapuh. Ardi menatapnya dengan tenang. Tidak apa-apa, Bu, jawabnya pelan. Saya sudah sering dipandang rendah. Saya belajar memaafkan lebih dulu, sebelum diminta. Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Bukan karena canggung, melainkan karena semua yang hadir sedang mencerna makna di baliknya. CEO melangkah maju, menatap Ardi dengan serius. Kami ingin kamu bekerja di sini, katanya tegas. Bukan sebagai karyawan biasa. Saya ingin kamu menjadi bagian penting dari perusahaan ini. Beberapa staf saling pandang, terkejut. HRD mengangkat kepala, matanya membelalak. Ardi terdiam, dadanya bergetar. Tawaran itu seperti mimpi yang tiba-tiba jatuh di pangkuannya. Pak, ucapnya ragu. Saya tidak punya gelar. Saya tidak punya apa-apa selain kemampuan yang saya pelajari sendiri. CEO tersenyum tipis. Justru itu, kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh ijazah, ketekunan, dan kerendahan hati. Ardi menunduk lama. Semua mata menunggu jawabannya. Terima kasih, Pak, katanya akhirnya. Saya bersedia bekerja. Tapi, izinkan saya memulai dari bawah. Saya ingin belajar, bukan hanya diberi jabatan. CEO terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Itu jawaban paling bijak yang saya dengar hari ini. HRD tersenyum getir. Dalam hatinya ia berkata, andai tadi aku melihat manusia, bukan ijazah. Penyesalan itu tidak bisa dihapus. Tapi setidaknya hari itu memberinya pelajaran seumur hidup. Sore itu, Ardi keluar dari gedung yang sama, namun dengan perasaan yang sangat berbeda. Langkahnya lebih ringan, bukan karena ia mendapat pekerjaan, melainkan karena harga dirinya tidak lagi diinjak. Ia menatap langit senja dan tersenyum kecil. Terima kasih ya Allah, bisiknya. Ia teringat dirinya yang hampir menyerah di lorong tadi. Jika saja ia pergi, mungkin kisah ini tidak pernah ada. Hidup memang aneh. Kadang menutup pintu dengan keras, lalu membuka jendela dengan cara yang tak terduga. Kisah Ardi mengajarkan satu hal penting. Manusia bukanlah angka di atas kertas. Ijazah, pakaian, dan latar belakang hanyalah kulit luar. Nilai sejati seseorang tersembunyi dalam ketekunan, kejujuran, dan kemauan untuk terus belajar. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang kamu pandang rendah hari ini adalah orang yang akan mengajarkanmu pelajaran paling berharga esok hari. Dan bagi siapapun yang merasa kecil, ingatlah, Allah tidak pernah salah menanamkan potensi pada hambanya.